Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Dwi Mardiani dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta. Topik kali ini terkait dengan merek. Merek itu bagian dari hak kekayaan intelektual. Jadi, hak kekayaan intelektual itu banyak sekali itemnya ya. Salah satunya itu adalah merek. Mungkin Bapak atau Ibu sekalian yang menyimak video ini pernah mendengar tentang hak kekayaan intelektual. Jadi ada merek, ada hak cipta, ada desain industri, ada tata letak sirkuit terpadu, ada rahasia dagang, ada hak paten. Jadi untuk pendaftarannya masing-masing itu memiliki cara dan tata cara yang berbeda. Yang saat ini mau saya bahas itu terkait dengan merek. Karena merek itu sering sekali ya menjadi pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, karena masyarakat kan terjun langsung melalui UKM-UKM, melalui industri-industri kecil. Mereka akan memasarkan dagangan mereka, bagaimana cara mempromosikan dagangan mereka sehingga masyarakat bisa mengenal dagangan mereka, mengenal produk-produk yang mereka buat untuk dipromosikan ke dunia luar, bisa melalui ekspor juga mungkin kalau misalnya mereknya sudah terkenal. Jadi dalam Undang-Undang Merek, ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 terkait dengan merek, itu menyebutkan definisi merek. Apa sebetulnya merek? Merek itu sebetulnya untuk undang-undang yang terbaru ada kategori baru. Merek itu bisa meliputi logo, meliputi nama, logo, kata, huruf, angka, kombinasi dari yang saya sebutkan tadi, itu juga bisa. Sekarang itu sudah ada hologram, masuk hologram suara itu masuk dalam definisi merek yang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Jadi definisi terbarunya itu masuk hologram dan suara ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar bunyi suara es krim yang tenonet. Nah, itu bisa didaftarkan mereknya dengan mendaftarkan suaranya. Atau juga bau juga bisa, seperti roti boy kan ciri khasnya kan baunya. Nah, itu bisa didaftarkan mereknya melalui baunya. Terus suara seperti misalnya kalau es krim mosi-mosi nasional itu juga bisa dimasukkan ke dalam kategori merek yang didaftarkan itu melalui suaranya. Jadi untuk pendaftaran merek ini amat sangat bermanfaat buat klien ya, buat pemilik produk, karena mereka dapat mempromosikan barangnya dan mengenalkan barangnya dan meningkatkan omset mereka yang dikenal dengan produk-produk dagang mereka. Misalnya seperti apa? Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah yang kita contohkan terkait dengan merek itu adalah Aqua ya, botol Aqua. Aqua itu adalah air mineral. Aqua itu air mineral. Dan dia kalau sudah masuk dalam kemasan dan dilabelkan dengan brand Aqua, harganya akan berbeda dengan air mineral yang ada di dalam gelas yang kita minum di warung-warung atau restoran-restoran yang hanya dimasukkan ke dalam gelas air biasa tanpa dikemas. Itu harganya pasti akan berbeda. Yang di warung Tegal, warteg itu harga air minuman mineral itu mungkin gratis, tidak bayar. Tapi kalau sudah dikemas dalam bentuk kemasan yang cantik dan dilabeli merek, harganya akan berbeda. Inilah manfaat merek, bisa meningkatkan nilai jual dari produk yang akan dijual. Selain untuk meningkatkan nilai jual, juga merek berfungsi untuk meningkatkan promosi. Seseorang itu akan mengenal produk kita apabila ada labelnya. Itu beli merek, misalnya merek mau beli tadi ya, misalnya bakpia, kan nggak mungkin bakpia saja. Kalau misalnya ada namanya seperti misalnya bakpia 25, bakpia 75 atau bakpia Kurniasari, sudah ada mereknya, seseorang akan mudah mengingat. Itu bagian dari promosi. Setelah itu apalagi yang diingat sama pembeli? Yang diingat pembeli selain merek tadi, itu misalnya kualitasnya. Kualitas, kalau misalnya produk yang sudah terkenal itu akan sangat berbeda. Nilai jualnya berbeda karena kualitasnya. Pelanggan itu biasanya tuh mengingat dan membeli berulang-ulang itu melihat dari kualitas sebuah produk. Itu manfaat lain dari merek. Dan selain itu untuk sebuah merek itu sangat mudah sekali untuk pendaftarannya. Mungkin kalau untuk mendaftarkan sesuatu di instansi pemerintah itu kan rata-rata kan masyarakat bilang ribet urusannya, ribet administrasinya. Tapi untuk pendaftaran merek sekarang itu lebih mudah, lebih simpel, hanya 5 menit Bapak Ibu sekalian sudah dapat mendaftarkan merek Bapak Ibu semua.
Jadi melalui online. Sekarang sistemnya melalui online, pembayarannya juga tidak membutuhkan antrian ya. Kalau dulu pas saat manual kita hanya bisa membayar di salah satu bank dan itu harus memakan waktu berjam-jam karena yang antri cukup banyak. Tapi sekarang untuk pendaftaran merek sendiri bisa dilakukan di hampir seluruh bank yang terdaftar di Indonesia. Mungkin sekarang banyak pertanyaan lain ya. Pertanyaan selanjutnya mungkin siapa sih yang bisa mendaftarkan merek? Yang bisa mendaftarkan merek itu bisa orang perseorangan atau individu atau badan hukum. Persyaratannya tuh hanya beda di persyaratan saja. Jadi yang mendaftarkan merek bisa dua, bisa orang perseorangan atau badan hukum. Jenis merek pun ada dua macam jenis merek. Jadi kalau untuk mendaftarkan merek kan merek itu dibagi beberapa kelas. Kelas merek itu ada 45 kelas. Dari 45 kelas itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu kelas jasa dan kelas barang. Jadi misalnya Bapak Ibu masih bingung apa sih kelas barang, apa sih kelas jasa, saat mendaftarkan merek Bapak Ibu bisa langsung bertanya atau berkonsultasi sama petugasnya. Saya mungkin bisa menjelaskan sedikit apa itu kelas barang, itu kelas jasa. Jadi Bapak Ibu nanti kalau bingung langsung ngomong aja ke petugasnya, saya mau mendaftarkan produk ini, nanti biar dicarikan sama petugasnya, ini produk yang Bapak Ibu mau daftarkan itu masuk ke dalam kelas barang atau kelas jasa. Kelas jasa misalnya kayak jasa menjual makanan dan minuman, terus jasa tentang perjalanan, terus kalau kelas produk, kelas barang itu misalnya ya tadi kayak produk aqua, bakpia, produk makanan, produk barang-barang yang bisa dijual produknya. Kalau kelas jasa, tempat atau wadah untuk menjual produk. Seperti itu bedanya, sekilas seperti itu. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan, kalau saya mau mendaftarkan merek, berapa lama jangka waktu sertifikat yang saya dapat setelah merek saya dilegalisasi? Jarak setelah sertifikat Ibu didaftarkan itu 10 tahun setelah merek terdaftar. 10 tahun berlakunya, nanti sebelum masa berlakunya habis, Bapak dan Ibu bisa memperpanjang merek. Biasanya nanti dihubungi oleh petugas dari Kementerian Hukum dan HAM untuk mengingatkan. Ini masa waktu berlakunya mau habis, jadi Bapak Ibu bisa melakukan perpanjangan merek. Sekarang ada beberapa persyaratan. Kita langsung ke persyaratan merek saja. Persyaratan pendaftaran merek apa saja? Karena sekarang sistemnya sudah online, persyaratannya itu tidak sebanyak persyaratan saat manual. Persyaratan saat manual itu kalau dulu saya bikin untuk persyaratan manual tuh hampir jadi satu bundle itu isinya udah beberapa lembar. Itu saya harus membuat 6 bundle. 6 bundle nanti akan dikirim di Jakarta buat arsip sama buat pengguna. Yang 3 dikirim ke Jakarta, yang 2 nanti kita simpen, yang satunya lagi buat pendaftar merek. Jadi itu amat sangat ribet. Mereka harus memasang hampir materainya banyak ya. Kalau sekarang cukup mudah. Anda hanya menyiapkan 3 item saja. Yang pertama KTP, fotokopi KTP dari orang yang mau mendaftar. Misalnya yang mau mendaftarnya itu lebih dari 1, ya fotokopi KTP-nya dari masing-masing individu tersebut. Semuanya harus melampirkan fotokopi KTP-nya. Yang kedua adalah logo atau etiket merek. Logo atau etiket merek itu bisa berupa gambar saja, bisa berupa gabungan dari gambar dan kata, atau bisa berupa tadi ya suara kayak gitu-gitu. Jadi Bapak dan Ibu tergantung mau mendaftarkan produk apa. Sebaiknya disiapkan, jangan sampai nanti nama, etiket, logo merek tersebut ternyata sudah ada pemiliknya. Jadi saran saya saat mau mendaftarkan, Ibu dan Bapak tanyakan dulu ke petugasnya untuk mengecek apakah logo atau merek yang mau Bapak Ibu daftarkan itu sudah ada pemiliknya atau belum. Nanti akan dibantu walaupun itu untuk akurasinya itu tidak sampai 100%, minimal 70% bisa membuat Bapak Ibu merasa nyaman. Karena untuk sampai terbitnya sertifikat itu cukup memakan waktu yang cukup lama, bisa rata-rata hampir 2 tahun tergantung kelas yang Bapak dan Ibu daftarkan. Kalau kelasnya kelas favorit, biasanya dia bisa memakan jangka waktu yang lebih lama. Yang ketiga adalah surat pernyataan. Nah, surat pernyataan ini misalnya Bapak Ibu bingung seperti apa bentuknya, Bapak Ibu cukup membawa materai saja. Nanti biar diprintkan dari kantor wilayah bisa, dari petugasnya. Jadi memang di kantor sudah memiliki format khusus terkait dengan surat pernyataan. Bapak Ibu cukup membawa materai saja, biar diprintkan surat pernyataan merek, atau mungkin bisa di-download langsung di website resmi merek ya, di dgip.go.id. Di situ ada
dgip.go.id, di situ ada persyaratannya. Di situ ada format terkait dengan surat pernyataan. Tinggal Bapak Ibu print, diganti merek yang mau didaftarkan apa, atas nama siapa, ditandatangani di atas materai 6.000. Itu persyaratan merek untuk perseorangan. Bagaimana dengan badan hukum? Badan hukum sebetulnya hampir sama, cuman ditambahkan akte badan hukum. Akte badan hukum ini yang terbaru. Jadi yang masih berlaku untuk badan hukum tersebut ya, sama NPWP. Jadi tambahannya cuma akte badan hukum dan NPWP perusahaan. Selebihnya sama, fotokopi KTP, logo, etiket, surat pernyataan, nanti ditambah akte badan hukum sama NPWP perusahaan. Kemudian untuk pendaftaran merek, pengajuannya seperti apa? Pengajuannya saat ini melalui online. Saat Ibu datang ke kantor wilayah, Ibu cukup membawa tadi tiga item tadi, kemudian didaftarkan ke petugas merek. Kemudian mereka akan mengupload persyaratan yang telah Ibu bawa. Kemudian setelah diupload akan keluar kode billing. Jadi kode billing ini langsung keluar virtual akunnya. Bapak Ibu bisa mendaftarkannya, membayar kode billing tersebut melalui bank-bank yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kalau tidak salah hampir 28 bank yang bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk pembayaran PNBP terkait dengan merek. Nah, jika sudah melakukan pendaftaran merek tersebut, nanti Bapak Ibu tinggal menunggu ya. Kalau sudah dibayar pendaftaran mereknya sesuai dengan kode billing yang telah disampaikan oleh petugas merek, Bapak Ibu nanti tinggal menunggu sambil memantau melalui dgip.go.id. Syarat pendaftaran merek, kalau untuk yang perseorangan, yang pertama itu fotokopi KTP, yang kedua logo atau etiket merek, yang ketiga surat pernyataan yang telah ditandatangani materai 6.000. Terus kalau untuk syarat pendaftaran merek terkait dengan badan hukum, yang pertama tadi fotokopi KTP, logo atau etiket merek, yang ketiga surat pernyataan, yang keempat NPWP perusahaan, yang kelima adalah akte badan hukum. Jadi perbedaannya cuma 2 saja itu ya. Terus selanjutnya untuk biaya pendaftaran merek, kalau untuk UMKM biayanya itu 500.000 sekarang melalui online, tapi kalau untuk yang non UMKM itu sebesar Rp1.800.000 berlaku selama 10 tahun apabila mereknya diterima. Pembayarannya dilakukan di awal. Untuk yang badan hukum, untuk biaya pendaftaran merek, personal maupun badan hukum itu biayanya sama. Kalau untuk yang UMKM itu biayanya Rp500.000 itu secara online. Kalau untuk yang non UMKM itu sebesar Rp1.800.000 itu berlaku selama 1 tahun. Jadi sampai sebelum merek tersebut dilakukan perpanjangan. Nanti untuk perpanjangannya sendiri biayanya untuk yang UMKM itu sebesar Rp2 juta. Kalau yang untuk non UMKM sebesar Rp4.500.000. Saya rasa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini mengenai merek adalah tentang cara pendaftaran merek dan biaya dari permohonan merek tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan informasi pendaftaran dan tata cara permohonan merek. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajukan pendaftaran bisa langsung melalui kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta atau di masing-masing daerah Bapak dan Ibu yang saat ini tempati. Bisa langsung menuju ke Kanwil untuk mendaftarkan merek-merek yang sudah Bapak Ibu siapkan. Demikian, semoga informasi yang saya berikan bermanfaat buat kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.